Jack TV News, dari data menjadi berita, tajam, aktual, dan berimbang. Sudah 7 tahun Suhari menunggu keadilan. Namun hingga kini, laporannya di Polda Metro Jaya tak kunjung diproses. Hari ini, dengan penuh harap, ia kembali melangkah ke Mapolda, bukan untuk membuat laporan baru, tapi untuk menagih janji hukum yang pernah dijanjikan padanya. Apakah suara Suhari akan kembali tenggelam, atau kali ini, keadilan benar-benar datang? Simak selengkap. Kita tadi dari monitoring seluruh Indonesia sudah membuat pengaduan kepada Ombudsman. Ya, ini Borobudur Interi Ombudsman. Dan kita bikin surat tembusan ke Kapolda dan ke Dir Cyber, ya, terkait dugaan kriminalisasi kepada Pak Suhari ini. Untuk itu, kalau terkait kronologi, coba kita sampaikan. Jadi mengenai kejadian ini sebenarnya adalah kejadian pada tahun 2018. Jadi pada tahun 2018, teman saya yang namanya Herdi Sibolga alias Acuan itu dibunuh oleh marinir. Kejadian tanggal 20 Juli 2018. Dalam rangka itu dari keluarga korban meminta saya membantu mengawal kasus untuk membantu polisi dalam pengungkapan kasus pembunuhan. Nah, dari situlah dari laporan polisi LP 120K strip 7 2018 tanggal 21 Juli tentang pembunuhan berencana terhadap almarhum Herdi Sibolga alias Acuan. 3 tersangkanya tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Laporan polisi Dirkrimum tanggal 15 September 2018 tentang tersangka Suhari alias AO yang dilaporkan Budi. Ini dugaan upaya kriminalisasi terhadap saya Suhari alias AO oleh Budi. Mendingan saya nggak usah ini deh. Tanggal 2 udah pagi, jadi udah masuk pagi tanggal 2, saya dijebloskan di tahanan. Nah, setelah saya dijebloskan, pada tanggal 7 malam, saya disuruh penyidik suruh pulang. Itu jam 12 malam, saya disuruh pulang. Nah, saat itu saya bilang, Bapak nggak salah, ini udah jam 12 lewat. Ya, kalau saya disuruh pulang, besok aja. Nah, tahu-tahu handphone saya diambil kembali. Saya bilang saya mau tidur, saya masuk balik lagi. Sampai jam 6 pagi, saya memikir terus dalam gerangan apa ini suruh saya pulang. Yang saya pikirkan jangan-jangan saya mau dibunuh atau ditembak nih. Nah, setelah pengurusan seolah-olah ini tahanan luar pada jam 8 tanggal 8 November sekitar jam 10-an polisinya salaman nama saya. Yang penyidik itu mohon maaf katanya, mohon maaf bos, tolong kita jangan diapa-apain. Saya juga bingung waktu itu, ini dalam gerangan apa kok begitu. Akhirnya keluarga saya menguruslah seolah-olah penahanan luar. Saya disuruh wajib lapor sekian kali, ya AB itu udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi laporan saya yang saya tanya terus sampai detik ini, sebelum saya kenal Pak Thompson, saya nggak pernah bergeming. Laporan saya nggak pernah digubris, nggak pernah bergeming. Sampai setelah Pak Thompson membantu saya untuk menaikin kasus ini pada tahun 2022. 2022 mulai bergeming, tapi bolak-balik berkasnya. Ya bolak-balik P19 lah, apalah, beginilah begitu. Sampai detik ini. Sampai detik ini belum dinaikin. Berkas saya masih terkatung-katung. Kalau saya tanya penyidik, selalu jawabannya tolong sabar, tolong dikasih waktu. Kedatangan Bapak untuk hari ini? Kedatangan saya hari ini adalah mau menanyakan sampai di mana kasus saya ini.
Jadi sampai di mana kasus saya ini, laporan saya udah mendekati 7 tahun. Oke. Untuk bersingkat, kita kan sudah membuat pengaduan nih ke DPR, Komisi 3 DPR RI, ke LPSK, ke Kompolnas, ke Propam Mabes Polri, ya, Ombudsman, supaya laporan dugaan kriminalisasi yang terlapor dalam laporan polisi 4 LP 4928 bulan 9 2028 yang ditangani Resmob. Kemudian laporan polisi 4994 2018 yang ditangani Krimsus supaya dihentikan penyidikannya karena ini ada dugaan kriminalisasi berkaitan dengan laporan kasus pembunuhan berencana terhadap almarhum Ferdis Burga dan meminta penyidik unit 2 Jatanras Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan polisi nomor LP 5247 9/2018 PMT Timur tanggal 29 September asal nama tersangka Budi yang dilaporkan dengan pasal 311, 310 dan pasal 335 KUHP. Inilah harapan kita dengan upaya kita supaya ada penegakan hukum yang benar dan berkeadilan. Itu saja, supaya ada renungan daripada pimpinan kita. Ini pun sudah sampai ke presiden juga, suratnya kita kirim. Namun sampai saat ini belum ada tindakan konkret. Tapi dengan usaha kita belakangan ini mulai ada pergerakan dari unit-unit baik dari Propam, ya, dari Kompolnas kemarin minta surat langsung ditujukan dan berkas-berkas yang sudah minta. LPSK pun sudah minta berkas-berkas tambahan apa yang mereka butuhkan. Nah, Kejati DKI pun sudah saya minta perlindungan hukum terkait LP 4994 ini supaya diproses dengan sebenar-benarnya. Apakah patut ditindaklanjuti? Mereka yang lebih tahu. Tapi kita berharap bahwa ini kita lakukan itu suatu kebenaran yang hakiki. Oke, terima kasih. Masih ada?